kabarnya? Luar biasa. Mana Cipo ya? Nah adik-adik, sebelum kita akan beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangannya, mau tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan ibadah kami ini boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan gerakan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini, Kasih Yesus. Cerita Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku
Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan. Kalau kami sudah beribadah kepada-Mu Tuhan, Tuhan Kau berkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kau berkati kakak guru yang akan bercerita. Kau berkati kami juga Tuhan. Boleh Tuhan mengerti apa yang diceritakan oleh kakak guru kami Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, apa kabar kalian semua? Wah, gak sabar ya rasanya ingin segera kembali beribadah dan berkumpul di gereja lagi. Tapi gak apa-apa ya adik-adik, walaupun saat ini kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap rajin untuk memuji Tuhan dan mendengarkan ceritanya. Ya adik-adik, pagi ini kakak ingin bercerita tentang salah seorang yang sangat baik. Seorang wanita yang suka memberi dan suka menolong orang lain. Ia bernama Tabita atau sering juga dipanggil Dorcas. Adik-adik, Tabita ini seorang yang pandai menjahit. Dia sangat baik. Dia sering kali membuatkan baju untuk ibu-ibu janda, untuk anak-anak yatim piatu, dan untuk orang-orang miskin di sekelilingnya yang gak bisa beli baju. Wah, baik sekali ya Tabita ini adik-adik. Sehingga orang-orang sangat mengasihi Tabita. Adik-adik, Tabita ini tinggal di suatu kota yang bernama kota Yope. Nah, adik-adik, suatu kali Tabita ini jatuh sakit. Bahkan saking sakitnya dia sampai meninggal adik-adik. Ya, banyak teman-teman Tabita menjadi sedih dan dia menangisi Tabita. Adik-adik, teman-teman Tabita dia mendengar bahwa di kota Lida, dekat dengan tempat tinggal mereka, ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Petrus. Dia sedang berada di sana. Wah, teman-teman Ibu Tabita ini datang kepada Bapak Petrus. Dia memohon Pak Petrus untuk datang ke kota Yope, untuk datang ke tempat di mana Tabita berada. Nah, sesampainya Bapak Petrus di kota Yope, di rumahnya Ibu Tabita, nah, orang-orang di situ, janda-janda di situ, mereka sambil menangis, mereka sambil melihatkan Pak Petrus baju-baju yang sedang dibuat oleh Tabita untuk mereka. Wah, mereka sedih adik-adik, mereka sambil menangis, saking sedihnya. Adik-adik, lalu Bapak Petrus minta untuk semua orang yang ada di ruangan itu untuk keluar. Apa yang dilakukan Pak Petrus adik-adik? Ada yang tahu? Benar, Bapak Petrus dia berlutut dan berdoa pada Tuhan. Setelah selesai berdoa, lalu Bapak Petrus melihat ke mayat Tabita. Lalu ia berkata, "Tabita, bangkitlah." Apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Wah, Tabita dia hidup. Dia duduk dan melihat Bapak Petrus. Lalu Bapak Petrus memegang Tabita dan mengajaknya berdiri. Dan dia memperlihatkan kepada orang-orang di sekeliling itu bahwa Tabita sudah bangkit, Tabita sudah hidup kembali. Wah adik-adik, orang-orang di sekitar kota Yope mereka sangat senang dengan bangkitnya, dengan hidupnya kembali Ibu Tabita. Wah, akhirnya berita itu tersiar di seluruh kota Yope dan orang-orang memuji Tuhan. Akhirnya banyak orang yang percaya adik-adik akan hidupnya kembali Ibu Tabita. Wah, Tuhan kita tuh sungguh luar biasa ya adik. Wah, orang-orang sekitar situ sangat senang. Akhirnya Ibu Tabita dia boleh bersama dengan mereka lagi. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Sungguh senang ya pasti rasanya di sekitar Yope karena hidupnya kembali Ibu Tabita. Tuhan Yesus sungguh luar biasa.
Dari peristiwa itu, nama Tuhan makin tersiar. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat sayang kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada dalam Galatia 5 ayat 13. Bunyinya, layanilah seorang akan yang lain. Demikian cerita kakak pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk cerita-Mu pagi hari ini. Tuhan, dari cerita ini ajar kami seperti Ibu Tabita. Kami mau berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah seluruh yang kami lakukan hanya untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Biar nama-Mu yang dimuliakan seperti yang dilakukan Ibu Tabita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.